Salam jumpa lagi. Kali ini kita jalan-jalan naik Honda PCX. Seperti biasa, menyusuri jalan di perumahan Bumi Anggrek, Karangsatria, juga ke Gading Teras. Kita lewat gerbang belakang. Honda PCX memiliki banyak keunggulan. Honda PCX 150 cm3 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan PCX 160 cm3, terutama dalam aspek efisiensi, kenyamanan, dan biaya. Konsumsi bahan bakarnya lebih irit karena kapasitas mesin lebih kecil dan karakter mesin yang lebih santai. Sampah? Iya, kalau kita pukulin yang buang, nanti di penjara. Lihat, di Google Maps sekarang ada peta banjir. Untuk apa? Kalau ada yang mau cari rumah yang bebas banjir, saat ini waktunya. Bumi Anggrek dulu sempat banjir ketika Kali Bekasi meluap tahun lalu. Gubernur Kang Didi sudah memberesi Kali Bekasi yang ke arah Gabus, jadi aman, walau sempat meluap sedikit minggu lalu. Kenapa orang pilih PCX dibandingkan Mac? PCX lebih dipilih karena kenyamanan, kehalusan mesin, desain elegan, dan kemudahan servis, sedangkan NMAX lebih unggul di performa dan handling sporty. Kabarnya gubernur meninjau izin developer bangun perumahan baru di Tambun Utara ya? Dan seluruh warganet dimanapun berada, gerimis tetap berjalan menyusuri pematang sawah. Kita paham bahwa kebijakan penghentian pembangunan perumahan di daerah-daerah yang rawan bencana itu adalah cara untuk menyelesaikan seluruh problem carut-marut tata ruang dan pembangunan di Jawa Barat. Kita tahu banjir yang melanda Bekasi paling banyak dialami oleh perumahan-perumahan yang dulu menjanjikan sebagai kawasan bebas banjir. Dan yang paling prihatin adalah saat warga perumahan mengalami kebanjiran, developer yang dulu mempromosikan sebagai kawasan yang nyaman dan aman bagi hunian tidak pernah datang menemui para konsumennya yang hari ini berteriak-teriak. Mereka lebih sibuk untuk mengajukan izin. Wah, kemungkinan gak ada pemukiman baru di Tambun Utara ya? Katanya beresin dulu yang lama. Yuk, kita lihat dengan Google Earth. Inilah lokasi Tambun Utara. Yang warna hijau artinya masih sawah. Kita bisa lihat citra histori tahun lampau. Tinggal diklik tahun yang ingin dilihat. Secara umum, izin membangun perumahan di Kabupaten Bekasi relatif mudah, terutama untuk rumah pribadi dan rumah subsidi, selama lahan sesuai dengan tata ruang zonasi dan dokumen lengkap. Namun, untuk perumahan skala besar, perizinan saat ini cenderung lebih ketat. Untuk rumah subsidi atau MBE, pemerintah memberikan kemudahan tambahan, termasuk pembebasan retribusi, sehingga proses perizinan menjadi sangat ringan. Tapi kan, yang kebanjiran di Tambun Utara itu rumah subsidi. Iya benar, yang kebanjiran di Tambun Utara itu banyak perumahan subsidi. Bahkan, beberapa di antaranya terendam hingga 1,5 meter dan memutus akses jalan utama. Tambun Utara merupakan wilayah dataran rendah, berada di sekitar daerah aliran sungai DS Kali Bekasi dan Kali Baru, serta memiliki banyak area bekas rawa dan sawah.
Kondisi ini membuat wilayah tersebut sangat rentan terhadap genangan dan banjir, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Itu spion apa? Merek Rizoma kecil tapi jelas terlihat. Ada nuansa warna biru kacanya. Ini daerah mana ramai ya? Menuju Venetian Water Park, Bumi Anggrek. Ini satu-satunya ruko-ruko yang aktif, ruko yang lain pada sepi. Kenapa sepi? Fenomena ruko yang semakin sepi terjadi di banyak kota di Indonesia, termasuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Kondisi ini bukan bersifat sementara, melainkan akibat perubahan struktural dalam pola konsumsi dan sistem ekonomi. Penyebab utama pertama adalah peralihan besar-besaran ke belanja online e-commerce. Masyarakat kini lebih memilih berbelanja melalui marketplace dan media sosial karena lebih praktis, murah, dan banyak promo. Akibatnya, kunjungan ke toko fisik menurun drastis. Pada prinsipnya, ruko bisa memiliki status sertifikat hak milik SHEU, namun jumlahnya relatif sedikit. Sebagian besar ruko di Indonesia, termasuk di wilayah Bekasi dan sekitarnya, berstatus hak guna bangunan HGB. Ruko dapat berstatus SHN apabila dibangun di atas tanah yang sejak awal merupakan tanah hak milik, umumnya milik perorangan dan bukan berada di dalam kawasan komersial besar yang dikembangkan oleh developer. Ruko jenis ini biasanya ditemukan pada kawasan lame atau ruko individu. Sebaliknya, ruko yang dibangun oleh developer dalam suatu kompleks perdagangan atau kawasan bisnis hampir selalu menggunakan status HGB karena tanah awal yang digunakan adalah HGB induk yang kemudian dipecah menjadi unit-unit ruko. Dalam konteks investasi, ruko berstatus SHE memiliki nilai yang lebih tinggi, lebih mudah dijual kembali, dan lebih disukai oleh perbankan. Namun untuk tujuan usaha dan sewa, ruko berstatus HGB tetap layak dan umum digunakan. Kalau apartemen? Sebagian besar apartemen di Indonesia dibangun di atas tanah berstatus hak guna bangunan HGB, sehingga tanah induknya bukan sertifikat hak milik SHM. Namun, pemilik unit apartemen tetap memiliki hak kepemilikan atas unitnya yang disebut SHM-SRS, sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Kawasan ini berlokasi paling tinggi saat banjir parah. Banyak yang parkir mobil sepanjang jalan ini. Banyak yang kena banjir? Biasanya roda saja, tidak sampai mesin. Paling sial masuk ke kabin bawah. Oh gitu. Mobil saya kena rak setir karena kemasukan air terus karatan. Wah, jalan rusak. Di awal-awal, daerah ini merupakan pusat ekonomi sebelum era online. Sekarang jadi sedikit yang terisi ruko, jalan pun rusak, orang jadi enggan ke sini. Dulu sempat bagus jalannya dan jadi tempat perumahan lain belanja. Ini saat sebelum COVID. Di sini pusat kuliner sebelum era online. Sekarang sepi melompong, tinggal satu saja, warung kuliner 27. Itu pun kebanyakan GoFood. Di bagian ujung, tempat masuk ke sini rusak parah. Dulu jadi pintu utama, sekarang orang malas lewat sini. Bank masih ada kan? Ian, cuma mampir ke bank saja, dia sampai ke dalam. Kita beli makan dulu,
Di sini masih banyak juga ruko karena dekat pintu masuk Cluster Blok Y. Kasihan semua. Anda jalan diperbaiki, pasti ramai. Iya, entah kenapa gak diperbaiki. Ini pusat kuliner di awal tahun 2010 sampai tahun 2019. Ini kondisi terkini, tidak terurus. Padahal dulu apotik Senturi. Kalau motor mas ini aja yang banjir sih. Ini kondisi dulu yang ramai kalau sore, apalagi malam minggu. Sekarang sepi karena jarang dilalui orang. Lagi sepi. Mulai ramai ketika mendekati jalur utama. Di sini dulu ada sandal Carfield, sekarang tutup. Ini jalur utama, tapi jarang yang berhenti. Nggak apa-apa nih. Di sini yang dulu tempat aeromodelin akan jadi perumahan euforia. Kita lihat yang dipasarkan pertama, pinggir jalan. Ini jalur utama, walau hancur jalannya, tetap dilalui. Itu sudah jadi satu, buat rumah contoh. Pengembang janji akan membangun jalan ini. Lewat yang Ada kanopi. Wah, kalau bohong, Selama ini ISPI selalu menepati janji. mau kamera. Janjinya dapat pagar, kanopi, dan jalan diperbaiki. Luas tanah 72, bangunan 37. Baru sekitar 14 atau 15 rumah, harga 500 juta. Dinding antar rumah terpisah, tidak berbagi dinding. Di tengah-tengah ada kali kecil, banjir, aman. Di depan tidak berhadapan langsung dengan rumah orang. Menghadap timur, lebih sejuk di sore hari. Ini citra satelit dari Google Earth. Kita lihat data histori. Ini teh tuh udah diklaim sama yang sama. Karena dia tahu sampai sini kan ini. Di Bekasi hampir tidak ada tanah kosong lagi. wah, cari rumah di mana? Cari rumah bekas atau ambil baru, tapi hati-hati jangan sampai kena banjir. Dulu ini tanah kosong luas. Banyak penghobi aeromodeli main pesawat mainan di sini. Dulu kabarnya ini di kanan jalan tol, tapi tidak jadi. Sepertinya ini akan jadi jalan akses utama. Menjadi jalan akses utama memiliki sejumlah kelebihan. Arus lalu lintas yang tinggi membuat visibilitas lokasi meningkat
sehingga sangat menguntungkan bagi usaha return, kuliner, dan jasa. Potensi pasar menjadi lebih besar karena banyak orang yang melintas, sehingga peluang toko menjadi ramai juga meningkat. Di sisi lain, tidak semua titik di jalan utama ramai. Ada segmen tertentu yang tetap sepi karena faktor tata ruang, akses parkir, visibilitas toko, atau karakter lalu lintas yang hanya lewat tanpa berhenti. Lokasi di jalan akses utama yang berada dekat klaster perumahan pada umumnya memiliki potensi keramaian yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya pasar tetap dari penghuni klaster yang melakukan aktivitas keluar masuk setiap hari, sehingga menciptakan arus lalu lintas yang stabil. Kebutuhan harian seperti makanan, minuman, minimarket, laundry, dan jasa lainnya biasanya mudah berkembang di area ini karena dekat dengan konsumen. Apabila suatu klaster perumahan membatasi atau melarang aktivitas usaha di dalam kawasannya, maka peluang keramaian di jalan akses utama justru menjadi lebih besar. Pembatasan tersebut mendorong penghuni klaster untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di area luar, terutama di sepanjang jalan akses utama. Kondisi ini menciptakan permintaan yang stabil terhadap toko, warung, kuliner, laundry, apotek, dan berbagai jasa lainnya. Oh gitu. Sudah sampai? Oke, terima kasih sudah menemani. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.